Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Maria Yunesti Bintang Samudra dari Program Studi Sastra Jerman Angkatan 2023 dengan NIM 23020504031 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas literasi digital, yaitu tentang cloud computing. Nah, jadi teman-teman, cloud computing ini merupakan teknologi yang memanfaatkan layanan internet berbasis data, server, dan jaringan yang bersifat virtual, yaitu dengan tujuan pemeliharaan data dan aplikasi seperti server, penyimpanan data, jaringan, dan perangkat lunak melalui internet. Nah, dengan layanan cloud computing ini kita dapat menyimpan data di cloud atau ruang virtual dari server jarak jauh, kapanpun, dimanapun kita berada. Kita bisa mengakses data-data tersebut selama terhubung dengan internet ya teman-teman. Nah, cloud computing ini memungkinkan kita untuk mengakses layanan teknologi seperti komputasi, penyimpanan database, dan lainnya tanpa harus membeli. Nah, terdapat 3 jenis cloud computing nih teman-teman. Yang pertama yaitu private cloud, yaitu solusi cloud computing yang dikhususkan untuk yang biasanya itu digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan yang tidak dibuka untuk umum. Jadi untuk mengamankan lingkungan cloud computing kita. Nah, yang kedua ada public cloud, yaitu solusi cloud computing yang dibuka untuk semua orang nih dan bisa digunakan oleh siapa saja. Nah, meskipun begitu, sumber daya penting seperti server dan jaringan dikelola oleh penyedia layanan cloud nih teman-teman. Yang ketiga terdapat hybrid cloud, yaitu gabungan dari private dan public cloud. Nah, aplikasi yang memerlukan perlindungan khusus disimpan di dalam jaringan organisasi melalui private cloud. Sementara layanan lain dapat dibagi dengan masyarakat umum melalui public cloud. Nah, ada beberapa layanan cloud computing nih teman-teman, ada 3, yaitu yang pertama IaaS, yaitu kita dapat menyewa sumber daya seperti server virtual, penyimpanan, dan jaringan melalui internet, sehingga tidak perlu untuk membeli nih teman-teman perangkat keras fisik. Nah, contoh dari IaaS ini yaitu meliputi layanan seperti Amazon Web Service (AWS) yaitu EC2, lalu Microsoft Azure Virtual Machines, dan Google Cloud Compute Engine dan DC Cloud. Nah, yang kedua yaitu ada PaaS atau Platform as a Service. Adalah model cloud computing yang menyediakan layanan platform lengkap untuk mengembangkan, menguji, dan menyebarkan aplikasi. Nah, model layanan PaaS ini tuh sering digunakan oleh para developer atau perusahaan untuk pembuatan aplikasi atau perangkat lunak mereka. Nah, contoh dari provider PaaS ini diantaranya ada Microsoft Azure, IBM Cloud, Google App Engine, Heroku, dan AWS. Nah, yang terakhir yang ketiga yaitu ada SaaS atau Software as a Service, yaitu adalah model cloud computing yang menyediakan layanan aplikasi berbasis cloud. Nah, artinya ini kita sebagai user, kita dapat menggunakan aplikasi tersebut melalui internet tanpa harus mengunduh dan menginstalnya di perangkat kita nih teman-teman. Nah, beberapa contoh layanan cloud computing SaaS ini diantaranya ada Canva yang biasa kita gunakan untuk mengedit, Gmail, Dropbox, dan lain-lainnya. Nah, beberapa layanan cloud computing yang tersedia di Indonesia ini ada meliputi AWS, Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Alibaba Cloud, dan layanan lokal seperti Keywords dan Dewa Web nih teman-teman. Nah, jadi di sini saya ingin membandingkan 2 layanan cloud computing, yaitu yang pertama layanan cloud computing global, untuk global, dan yang kedua layanan cloud computing Dewa Web. Nah, Keywords maksud saya. Nah, 2 layanan ini adalah
salah satu layanan yang ada di Indonesia. Nah, jadi Google Cloud dan Keyword ini adalah dua penyedia layanan cloud computing yang berbeda nih teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, Google Cloud itu untuk global, sebagai penyedia global, jadi menawarkan keunggulan dalam skala keberagaman yang lebih besar, layanan dan inovasi teknologi nih teman-teman. Nah, di sisi lain, Keyword ini sebagai penyedia lokal, jadi untuk lokal di Indonesia. Nah, jadi menawarkan keuntungan dalam hal segi pasar lokal dan dukungan yang lebih personal lagi teman-teman. Nah, keunggulan dari Google Cloud ini yaitu yang pertama tadi berskala global, jadi lebih luas dan sangat untuk infrastruktur yang sangat besar, yang digunakan untuk layanan yang lebih besar dan dukungan untuk berbagai layanan termasuk komputasi, penyimpanan, kecerdasan buatan dan banyak lagi. Terus menerapkan inovasi teknologi terkini, jadi lebih update, lebih canggih. Dan soal keamanan juga, di Google Cloud ini menerapkan standar keamanan industri yang tinggi, memiliki alat keamanan yang canggih dan otomatis. Nah, sedangkan di Keyword, yaitu layanan cloud computing lokal, keunggulannya ini mereka itu memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan dinamika pasar lokal di Indonesia. Jadi lebih spesifik nih teman-teman. Nah, layanan yang dapat disesuaikan juga dengan kebutuhan bisnis lokal kita nih teman-teman. Dan lebih personal dan responsif. Nah, soal keamanan dari Keyword ini, keamanan data dan lokal kepatuhan terhadap regulasi di Indonesia. Jadi keamanannya tidak meluas seperti Google Cloud. Nah, jadi teman-teman, sebelum memilih antara keduanya, lebih baik kita mempertimbangkan skala dan kebutuhan bisnis kita ini teman-teman. Nah, jadi untuk Google Cloud ini mungkin lebih sesuai untuk bisnis global yang membutuhkan skala dan keberagaman layanan. Sementara Keyword ini mungkin lebih cocok untuk bisnis lokal dengan kebutuhan yang lebih spesifik lagi nih teman-teman. Nah, jadi kita harus memastikan juga nih dan mempertimbangkan kebutuhan keamanan dan kepatuhan data yang berlaku di negara kita nih teman-teman. Di wilayah kita maksudnya. Sekian penjelasan cloud computing dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.